Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan ini dalam rangka membacakan kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Shalihin, di mana pada video yang sebelumnya kita sudah membacakan hadis yang pertama yang berada di bab 1 ya, yang berjudul ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal ya. Di mana yang hadis pertama adalah tentang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Kalau seseorang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ketika seorang hijrah karena dunia atau karena perempuan, maka yang akan ia dapatkan ya dunia dan perempuan itu. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis yang kedua, masih di bab pertama, masih di bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Hadza lafzul Bukhari. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Kemudian ketika mereka sampai di suatu tanah lapang, maka dibinasakanlah mereka semua, sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Aisyah berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah mereka dibinasakan semua, sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang? Padahal di antara mereka ada orang yang akan berbelanja dan ada pula yang tidak membantu mereka. Kemudian beliau Rasulullah SAW menjawab, mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang, kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih. Teks hadis ini adalah riwayat Al-Bukhari. Hadis ini ada dalam kitab Al-Bukhari, hadis yang ke-2118 dan hadis Muslim yang ke-2884. Nah, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa amal manusia itu dinilai sesuai dengan tujuannya, baik atau buruk. Ya, dalam hadis tadi disebutkan
Allah akan membinasakan mereka yang bergabung bersama dengan kelompok yang akan menyerang Ka'bah itu. Dan ketika ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa mereka kok dibinasakan semua? Padahal mungkin di antara mereka ada cuma yang mau berbelanja gitu kan. Maka kebetulan ada kelompok itu kemudian dia tidak sengaja bergabung di situ atau bagaimana. Atau juga mungkin yang memang tidak niat membantu mereka. Tapi kata Rasulullah, mereka akan dibinasakan semua, tapi di ujungnya bahwa mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ya, apa tujuan mereka? Apakah tujuan mereka itu membantu orang-orang yang akan menyerang Ka'bah itu, atau tidak berniat untuk membantu, tapi karena berada di lingkungan atau kelompok yang sama gitu ya, maka Allah binasakan ya. Itu pelajaran pertama, sekali lagi bahwa amal manusia dinilai sesuai dengan tujuannya. Kalau baik nilainya jadi baik ya, kalau tujuannya baik ya dan amalnya pun baik, maka mendapatkan nilai kebaikan. Sedangkan kalau tujuannya, niatnya buruk, walaupun terlihat bahwa apa yang dilakukan itu sepertinya sebuah kebaikan, sebuah amal soleh, maka akan dinilai buruk begitu. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah peringatan ya, agar tidak bergaul dengan orang yang suka berbuat zolim dan curang gitu. Jadi kita harus betul-betul selektif ya, melihat situasi di sekitar kita ketika kita berada bersama orang-orang yang zalim, bersama orang-orang yang curang, maka kita akan dinilai curang begitu. Minimal ya, minimal prasangka orang gitu. Jadi upayakan cari teman yang betul-betul bisa membawa kita pada kebaikan. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur, bergabunglah bersama orang-orang yang adil gitu. Kalaupun kita memang mau berdakwah kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang curang, pada orang-orang yang tidak adil, pada orang-orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, pastikan pertama bahwa kita punya kekuatan hati untuk tetap bertahan walaupun kita mencoba untuk bergabung bersama orang-orang yang dinilai tidak baik itu, tapi bagaimana kita punya niat dan punya upaya, effort dari kita untuk memperbaiki keadaan. Tapi di saat kita belum kuat, perkuat dulu keimanan kita. Perkuat dulu metode dan cara kita yang kira-kira efektif untuk memperbaiki keadaan itu gitu. Kalau kita memang masih lemah dan kira-kira akan terbawa dengan kezaliman dan kecurangan itu, lebih baik kita menghindari circle itu gitu. Dan kita jangan lupa untuk terus mendoakan orang-orang tersebut agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar begitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang kedua ini adalah anjuran untuk berteman dengan mereka yang gemar melakukan kebaikan ya. Karena ada satu hadis menyatakan al-mar'u ala dini khalilihi, bahwa seseorang itu dinilai dengan siapa mereka berteman begitu. Ya. Kemudian yang keempat, pelajaran dari hadis ini adalah pemberitahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal gaib yang wajib diimani sebagaimana apa adanya, dan hal itu akan terjadi
seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tidak pernah berkata berdasarkan hawa nafsu. Jadi sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyampaikan sesuatu yang akan terjadi itu bukan seperti orang-orang yang sekarang kemudian ada cek-cek apalah, cek khodam, cek apa gitu ya, untuk atau meramal. Karena apa yang disampaikan Rasulullah itu bukan berdasarkan nafsu atau berdasarkan bisikan setan atau lain sebagainya ya, yang mungkin itu terjadi kepada kita. Akan tetapi seperti dinyatakan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah menyatakan bahwa suatu ketika nanti akan terjadi A, B, C dan seterusnya, maka apa yang beliau sampaikan itu tidak semata-mata berdasarkan nafsu dari Rasulullah SAW atau hanya tebak buah manggis gitu, hanya tebak-tebakan yang tidak berdasar. Apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau, sehingga apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau utarakan itu adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini, yang harus kita percayai gitu. Di pesannya adalah dari hadis ini, baik-baiklah atau selektiflah gitu dalam memilih teman. Pilih teman yang akan membawa kita kepada ketakwaan, membawa kita atau mengajak kita kepada kebaikan, dan jangan bergabung dengan teman-teman yang sekiranya akan menjerumuskan kita ke dalam dosa dan kemaksiatan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.